Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Statiska 2 yang terdiri dari Olivia Afrilazari, Rizky Ambarwati, Sonia Azhara Saib, dan Jahwa Putri R. Kami akan mempresentasikan materi dari representasi data. Next. Representasi data. Representasi data adalah lambang untuk memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Pada bilangan n bit, jika susunannya dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan register dengan panjang n plus 1 bit. Dalam hal ini, n-bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Pada representasi biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan di posisi paling kiri. Sekarang adalah penyajian data. Pengertian dari data yaitu yang dikumpulkan untuk laporan atau bagan dianalisis lebih lanjut perlu diatur atau disajikan dengan jelas dan baik. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, agar memudahkan orang untuk membaca data itu atau lebih dimengerti oleh pembaca. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada macam-macam penyajian data dalam tabel dan diagram. Nah, yang pertama itu ada diagram matriks, baris, dan kolom. Nah, diagram matriks, baris, dan kolom adalah penyajian data yang dituliskan dalam bentuk matriks, baris, dan kolom. Contohnya seperti itu. Ya, pada gambar di atas, baris menampilkan data dengan matriks. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Bentuk diagram lingkaran akan membagi data statistik menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dalam diagram lingkaran mewakili bagian yang proporsional dari keseluruhan. Diagram lingkaran bekerja paling baik untuk menemukan komposisi sesuatu. Diagram lingkaran banyak digunakan karena kemudahan untuk membaca datanya. Beberapa jenis diagram lingkaran adalah satu diagram lingkaran normal dalam bentuk angka. Jadi hasil datanya itu dibaca dalam bentuk angka. Yang kedua ada diagram lingkaran dalam derajat. Datanya itu ditentukan dalam derajat. Yang ketiga ada diagram lingkaran dalam persen. Di sini datanya dihitung dalam persen. Ketiga, diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Diagram ini digunakan untuk menyajikan data untuk kepentingan perbandingan. Bisa juga digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian selama periode waktu tertentu. Jenis-jenis diagram batang adalah diagram batang vertikal, diagram batang horizontal, diagram batang majemuk, dan juga diagram batang bertingkat. Selanjutnya. Yang keempat adalah diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Untuk menggambar diagram garis diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal dan sumbu datar atau horizontal. Sumbu datar untuk menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegak untuk menyatakan kuantitasnya atau nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan sebagainya. Contoh dari diagram garis yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun menyajikan penyebaran dari suatu data, sehingga secara keseluruhan data individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Nah, itu contoh dari diagram batang dan daun. Selanjutnya ada diagram plot. Scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan haruslah skala interval dan rasio. Contohnya sebagai berikut. Penerapan dan pemecahan masalah dengan memilih diagram yang cocok. Yang pertama itu ada column chart.
Digunakan untuk menunjukkan perbandingan data atau menunjukkan perubahan data dalam suatu periode waktu. Contoh grafiknya sebagai berikut. Yang kedua ada cluster column chart. Digunakan jika Anda butuh untuk membandingkan berbagai data sejenis dalam satu sistem. Berikut contoh grafiknya. Yang ketiga ada stacked column chart. Mirip dengan cluster column chart, tapi di stacked column chart ini semua datanya disajikan dalam satu kolom, sehingga kita bisa melihat jumlah totalnya, tetapi tetap dapat melihat komposisi perbandingan dalam satu kolom. Berikut contoh grafiknya. Yang keempat ada line chart, hanya bisa menampilkan data yang berkelanjutan atau continuous data. Jika Anda perlu mengetahui perubahan dari waktu ke waktu, maka line chart sangat cocok untuk digunakan. Line chart juga sangat efektif untuk mengidentifikasi suatu tren atau pola di dalam data Anda. Contoh grafiknya sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.